tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah artinya, sadarlah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang satu. Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripaldi Kusirayu dengan NIM 233081122 yang akan menjelaskan tentang menjaga semangat nasionalisme di era globalisasi. Menjaga semangat nasionalisme merupakan hal yang penting dalam memperkuat identitas dan persatuan suatu bangsa. Semangat nasionalisme dapat mempererat kebersamaan, memupuk rasa cinta tanah air, dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan negara. Ada pula poin yang pertama, yaitu pendidikan nasionalisme atau kurikulum pendidikan yang menanamkan nilai-nilai nasionalisme sejak dini. Pengajaran sejarah dan budaya bangsa yang komprehensif, dan juga mengajak warga masyarakat menggunakan bahasa nasional, mempromosikan penggunaan bahasa nasional di berbagai media dan institusi, mendorong masyarakat bangga menggunakan bahasa nasional dalam komunikasi sehari-hari. Pelestarian budaya, mendukung dan mengapresiasi seni, tradisi, dan budaya lokal, seperti mengadakan festival budaya dan kegiatan yang memperkenalkan budaya kepada generasi muda.
Ada pula media dan teknologi. Dengan cara menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan konten yang mengandung nilai nasionalisme dan mengembangkan aplikasi dan permainan yang bertema nasionalisme. Peringatan Hari Besar. Dengan cara aktif merayakan Hari Besar Nasional dengan berbagai kegiatan yang meningkatkan rasa kebanggaan terhadap negara, menyebarkan informasi tentang pentingnya peristiwa-peristiwa bersejarah nasional. Kerjasama antar generasi, mendorong dialog antara generasi tua dan muda untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan cara mengadakan kegiatan yang melibatkan semua kalangan usia untuk memperkuat solidaritas nasional. Ada wartawan nggak di sini? Bawaslu masih ada. Bawaslu. Udah selesai kampanye ya, jadi aku bisa bicara agak longgar ya. Hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Saya suka dengan moto UKRI, belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Dan begitu kau dapat gelar, begitu kau dapat sarjana, begitu kau dapat penghargaan, jangan sombong. Cintai mereka. Tukang beca, ada yang umur 70 tahun masih narik beca. Itu tugas kita. Itu tugas kita, tidak boleh ada lagi di atas umur 60 narik beca. Karena itu saya setelah sah ditetapkan sebagai presiden terpilih dan insya Allah menjadi presiden Republik Indonesia secara resmi pada Oktober tanggal 20 yang akan datang. Saya bertekad tugas yang diberikan kepada saya oleh rakyat Indonesia saya anggap juga sebagai tugas mulia yang diberikan di atas pundak saya oleh Yang Maha Kuasa. Artinya, saya harus bekerja keras, sekeras-kerasnya dengan semua unsur yang bersama saya mencari putra-putri terbaik Indonesia untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia, mengelola kekayaan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan sarana antara lain memperbaiki pendidikan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Kita tidak akan impor makanan. Dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara, masa depan kita sangat gemilang. Semua indikator dari semua badan dunia mengatakan dengan Indonesia seperti sekarang, dalam 25 tahun lagi Indonesia bisa menjadi negara ke-5 atau ke-4 terkaya di dunia. Bisa kita tanah air, teriak Pancasila di mulut, begitu dia diberi kesempatan dia korupsi. Saya titip anak-anak muda ini, cinta tanah air artinya cinta rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih banyak yang susah. Rakyat Indonesia masih banyak anak-anak kita yang tidak makan pagi. Anda yang muda-muda ini harapan mereka. Kalau Anda ingin meraih kepintaran, ingin meraih gelar, ingin cari posisi, begitu Anda dikasih posisi, Anda ikut meneruskan korupsi, Anda ikut curi uang rakyat, Anda ikut markup, Anda ikut manipulasi. Ya, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, segala kekayaan kita nanti akan sirna. Korupsi adalah yang menghancurkan suatu negara. Korupsi yang akan membuat negara miskin. Saya titip sama anak-anak muda ini, jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Cinta rakyat. Saudara, boleh inovatif, harus kreatif, harus cari kekayaan, tidak dengan merampok uang rakyat. Cari kekayaan, menciptakan kekayaan. Create wealth, don't steal from our people. Create wealth. Banyak
kesempatan. Ada pula dengan menjaga sejarah dan budaya. Memahami sejarah dan budaya bangsa serta menghargainya merupakan langkah awal dalam memupuk semangat nasionalisme. Mengetahui perjuangan para pahlawan dan tokoh-tokoh yang berjasa bagi negara dapat membangkitkan rasa bangga akan identitas nasional. Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam melimpah dan warisan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada berbagai suku bangsa di dalamnya, melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tak ada tandingannya. Mengapa tidak kita lestarikan? Mengapa tidak kita pertahankan? Ragam budaya yang masih terjaga, terbukti mampu memukau mata dunia. Berbicara mengenai karya budaya bangsa, seakan tak ada habisnya. Indonesia menyimpan segala pesona, mulai dari alam, budaya, suku, dan adat istiadatnya, dan telah menjadi identitas tanah air yang tidak dapat dipungkiri. Mengapa kita harus selalu melestarikan budaya Indonesia? Karena budaya adalah harta karun Nusantara yang tak ternilai harganya. Identitas bangsa yang tak asal diciptakan, tapi mengandung nilai luhur dari lintas peradaban. Namun sayang, seiring perkembangan zaman, warisan leluhur kita kini perlahan mulai terkikis. Generasi muda yang menjadi pemeran utama seharusnya memahami apa itu budaya agar mampu membangun fondasi karakter bangsa. Warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun bukanlah sekedar tutur belaka, melainkan sebuah modal untuk mengangkat citra bangsa di mata dunia. Dan dari kami generasi muda Indonesia, mengikuti perkembangan negara, menjadi negara yang peduli dengan perkembangan negara, baik secara politik, ekonomi, sosial maupun budaya, dengan memahami kondisi negara dalam memajukan bangsa dan negara. Mei 1998 merupakan salah satu bulan kelam dalam sejarah Indonesia. Banyak peristiwa saat lengsernya Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang menjabat selama 32 tahun. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Peristiwa ini didasari maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam pemerintahan, dan naiknya harga sembako imbas dari turunnya nilai tukar rupiah yang kita sebut dengan krisis moneter 98. Kejadian ini membuat masyarakat Indonesia geram dan melakukan aksi menuntut reformasi. Moses Gatotkaca adalah seorang mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang menjadi korban dari bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan di Jalan Gejayan, Jogja. Di Jakarta, mahasiswa Trisakti mengadakan aksi damai mimbar bebas. Menjelang sore, mahasiswa membubarkan diri, tapi aparat tiba-tiba menembak ke arah kerumunan massa. Dalam insiden ini, 4 mahasiswa meninggal dunia. Pada saat itu, etnis Tionghoa menjadi sasaran perampokan, penjarahan, pembakaran, pembunuhan, dan pemerkosaan. Diperkirakan 1.200 orang meninggal dalam kerusuhan ini. Leonardus Nugroho Iskandar atau Gilang, pengamen dan aktivis dari Solo, dibunuh karena aktivitasnya melawan Orde Baru. Dia lantang menentang Soeharto. Jasad Gilang ditemukan di hutan Watu Ploso, Jawa Timur dengan luka tusuk di bagian dada. Menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menghormati perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia, merupakan bagian dari semangat nasionalisme Bhinneka Tunggal Ika, mengajarkan kita untuk bersatu meskipun berbeda. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus keberagaman suku bangsa. Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Indonesia juga mengatur dan menetapkan setiap hak warga negara dengan baik, bagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Bagaimana telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, yang harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.